hari yang lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer bersama ke Iran. Mereka membunuh Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran selama 36 tahun terakhir. Mereka membom 14 kota di seluruh Iran. Amerika Serikat menyebutnya Operation Epic Fury dan Israel menyebutnya Operation Roaring Lion. Secara eksplisit bertujuan untuk mengganti rezim change di Iran untuk kepentingan AS dan Israel. Negosiasi nuklir sedang berjalan dan hasilnya positif. Menurut Oman yang bertindak sebagai mediator, perdamaian sudah sangat dekat. Intelijen Amerika sendiri mengatakan Iran tidak punya kapabilitas rudal jarak jauh yang mengancam Amerika Serikat. Ada sebuah sekolah dasar perempuan di Iran Selatan dibom, menewaskan setidaknya 148 anak-anak. Perang ini juga memutus 20% pasokan minyak dunia yang efeknya akan terasa sampai harga bensin dan harga-harga di pasar Indonesia. Video kali ini akan membahas dan mengupdate sedikit tentang konflik yang ada di Iran akibat serangan dari Israel dan Amerika Serikat. Semoga apa yang ada di video ini belum pernah teman-teman temukan di video yang lain. Mari kita bahas. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Oke, kita mulai kronologinya dulu. 28 Februari pukul 9.45 pagi waktu Teheran, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi ke Iran. Operasi ini dinamakan Operation Epic Fury oleh Amerika Serikat dan Operation Roaring Lion dari Israel. Targetnya, fasilitas militer, infrastruktur nuklir, pusat komando, dan yang paling signifikan adalah kompleks kediaman dari Khamenei. Israel mengklaim sudah menjatuhkan lebih dari 1.200 amunisi di 24 dari 31 provinsi yang ada di Iran. Lebih dari 2.000 serangan dalam 5 hari. Ini adalah operasi militer yang sangat besar, lebih besar dari perang 12 hari yang sebelumnya. Iran membalas dengan apa yang mereka sebut sebagai Operation True Promise 4. Mereka meluncurkan rudal dan drone ke Israel. Dan ini yang paling penting, ke semua pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Irak, dan semuanya kena oleh serangan drone Iran yang dibuat hanya dengan 50.000 US dollar saja. Murah dan cepat. Per hari ini setidaknya sudah 1.045 warga tewas di Iran, 74 di Lebanon, 11 di Israel, 6 tentara Amerika Serikat, dan 9 orang dari negara-negara Teluk. Selat Hormuz yang jadi jalur 20% minyak dunia ditutup secara de facto oleh Iran. Nah, yang perlu kita pahami dari awal, bahwa perang ini terjadi bukan karena diplomasi yang gagal, bukan karena rundingan yang gagal. Perang ini terjadi karena diplomasi yang sengaja ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Oman, Badr Al Busaidi, sehari sebelum serangan menyatakan di CBS News bahwa perdamaian sudah sangat dekat atau peace is within reach. Iran sudah setuju dalam pembicaraan di Geneva untuk tidak menimbun uranium yang diperkaya. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengkonfirmasi hal ini kepada Menlu Israel bahwa negosiasi sudah mencapai kemajuan signifikan, termasuk dalam menjawab kekhawatiran keamanan Israel yang jadi dasar dari dimulainya diskusi dan perundingan tersebut. Trita Parsi, salah satu pakar hubungan Amerika Serikat dan Iran yang paling dihormati, menjelaskan ke Democracy Now, "This is clearly an illegal war and war of aggression. It is illegal in terms of international law. It clearly is illegal in terms of domestic American law.
This issue has not been debated, has been voted on by Congress. Secara jelas disampaikan bahwa semua yang dilakukan tidak ada kesepakatan dengan Kongres, belum didiskusikan, dan melanggar baik hukum internasional maupun hukum Amerika Serikat. Tidak hanya itu, bahwa ternyata intelijen Amerika Serikat, Pentagon sendiri menyatakan bahwa tidak ada ancaman rudal balistik jarak jauh dari Iran. Semua asumsi itu tidak berdasar. Nah, banyak juga analis luar negeri, analis hubungan luar negeri, analis politik luar negeri di Amerika Serikat yang membandingkan hal yang dilakukan oleh Donald Trump itu seperti yang dilakukan oleh Bush Junior ke Irak, di mana mereka menuduh ada senjata pemusnah massal di Irak tahun 2023. Polanya sama, klaim ancaman yang tidak didukung bukti intelijen, serangan militer tanpa otorisasi Kongres, dan tujuan regime change yang geser-geser terus. Hasilnya, perang Irak adalah salah satu perang yang paling mahal untuk Amerika Serikat di era modern. Dan, perlu digarisbawahi, tidak ditemukan adanya senjata pemusnah massal di Irak. Nah, kita akan bahas tentang Khamenei. Kita perlu pastikan dulu bahwa siapa sih Ali Khamenei ini, kenapa dia jadi sangat signifikan. Sebenarnya ketika Khamenei belum terbunuh, Khamenei adalah salah satu sosok yang terbuka dengan diskusi negosiasi kaitan dengan nuklir. Tapi setelah Khamenei dibunuh oleh Amerika Serikat dan Israel, diskusi-diskusinya jadi lebih tertutup dan perlawanan dari Iran akan mengeskalasi lebih lanjut dari apa yang sudah diperkirakan. Ayatollah Ali Khamenei, usia 86 tahun, sudah memimpin Iran selama 36 tahun. Dia pernah menjalani operasi kanker prostat di tahun 2014. Laporan dari Stimson Center yang dipublikasikan November 2025 atau 3 bulan sebelum serangan menggambarkan kondisinya yang sudah mengalami gangguan kognitif lanjutan, koma, dan proses pengambilan keputusan yang lumpuh di rezim Iran gitu. Setelah perang 12 hari dengan Israel di Juni 2025, ia menghabiskan waktu pertempuran di bunker yang liftnya butuh 5 menit untuk turun sampai bawah. Dan inilah yang paling menarik. The Times, harian Inggris, melaporkan pada Januari 2026 bahwa Khamenei punya plan B atau rencana pelarian ke Rusia, seperti Bashar al-Assad dari Suriah, dengan 20 orang terdekat termasuk putranya Mojtaba. Tapi dia memilih tinggal. Pada saat bom menghantam kompleksnya, dia ada di kantornya. Analis Benham Ben Taleblu menyebutnya sebagai penganut sejati nilai-nilai teokratis Republik Islam Iran. Dia memilih mati di Teheran, bukan lari ke Moskow. Al Jazeera juga menulis bahwa killing an 86-year-old man who had already been planning his succession due to his ill health is not that much of it, considering the overwhelming firepower that the US and Israel together possess. Jadi serangan yang dilakukan kepada Khamenei sebenarnya juga tidak memberikan pengaruh lebih besar terhadap proses suksesi, karena sebenarnya Khamenei juga sudah menyadari bahwa dengan kondisi fisiknya, dengan kondisi yang dia alami, dia tidak akan lama lagi menjadi pemimpin spiritual pemimpin tertinggi di Iran. Makanya dia sudah menyiapkan ada Mohsen Asghar Hijazi, Hasan Khamenei, anak dari Ayatollah Ali Khamenei, untuk menjadi suksesor dia di kepemimpinan tertinggi di Iran gitu. Dan pembunuhan terhadap Ali Khamenei ini malah memberikan semangat yang lebih tinggi kepada militer di Iran untuk melakukan serangan balasan dan mempersatukan rakyat Iran yang dalam negeri yang mungkin terpecah di beberapa faksi-faksi. Begitu. Nah, kita akan masuk ke bagian siapa yang mendukung dan siapa yang menentang. Yang menarik, perang ini bahkan memecah belah kubu Trump gitu ya. Meskipun di Kongres mereka sempat melaksanakan war power resolution gitu untuk usaha untuk memaksa Trump untuk meminta otorisasi Kongres sebelum melakukan serangan. Hasilnya, mereka yang tidak pro perang kalah 47 sampai 47-53. Itu yang membuat Republikan juga sebenarnya masih beberapa solid di belakang Trump. Meskipun
Marjorie Taylor Greene, salah satu pendukung Trump yang paling vokal, menulis bahwa we said no more foreign war, no more regime change. We said it's on rally stage after rally stage, speech after speech. Thomas Massie, anggota Kongres dari Partai Republik juga menyatakan bahwa ini bukan America First dan mengajukan resolusi untuk menghentikan perang. Di sisi lain, di sisi Demokrat yang progresif, itu ada Senator Tom Kaine dan Bernie Sanders yang tegas menolak perang tersebut. Namun ada juga Senator John Fetterman dari Demokrat yang justru mendukung perang. Kelompok progresif dari kubu Demokrat seperti Rashida Tlaib, IOC, dan Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan kecamannya pada agresi militer yang dilakukan oleh Trump ke Iran. Jejak pendapat dari CBS News menyatakan mayoritas warga Amerika menentang perang ini dan merasa pemerintah belum menjelaskan tujuannya secara jelas untuk apa melakukan serangan ke Iran. Lalu bagaimana dengan China dan Rusia? China dan Rusia secara tegas meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB. China menyebut pembunuhan Khamenei menginjak-injak piagam PBB dan Rusia menyebut agresi bersenjata tidak punya alasan. Tapi tidak ada yang menawarkan bantuan militer ke Iran. Menhan AS Pete Hegseth bahkan menyebut China dan Rusia sebagai non-faktors dalam perang ini. Terbaru, Rusia akan memutuskan supply gas ke Eropa karena konflik yang terjadi di Iran. Invasi ke Iran yang menutup Selat Hormuz membuat harga gas jadi tinggi. Dan Rusia melihat ini sebagai peluang bisnis baru untuk menjual gas ke negara-negara non-Eropa. Meskipun asumsinya adalah harga gas yang tinggi akibat Selat Hormuz ditutup, banyak juga analis yang bilang bahwa ini adalah cara halus dari Rusia untuk terlibat di perang Iran dan memastikan agar Eropa tidak terlibat secara langsung dalam konflik Iran-Israel-Amerika Serikat. Lalu gimana dengan negara-negara Teluk gitu? Negara-negara Teluk adalah negara-negara yang berada di sekitar Iran. Dan yang perlu dipahami bahwa bagi negara-negara Teluk dan Iran ini sebelumnya itu seperti balance of power gitu. Di mana Iran juga tidak akan melakukan invasi serangan kepada negara-negara di Teluk, meskipun negara-negara di Teluk itu punya pangkalan Amerika Serikat. Dan negara-negara di Teluk itu, Bahrain dan segala macam itu juga merasa aman karena mereka menerima adanya pangkalan militer Amerika Serikat di negaranya. Namun pasca perang ini, negara-negara Teluk ini juga mempertanyakan masih nggak sih gitu menampung pangkalan militer Amerika Serikat itu membuat negara mereka aman. Karena justru kehadiran itu yang menjadikan mereka target gitu. Itu yang juga perlu dipikirkan oleh negara-negara Teluk gitu. Saudi Arabia, Arab Saudi lewat Putra Mahkota Muhammad bin Salman menyampaikan langsung kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk serangan apapun terhadap Iran gitu. Menlu Saudi juga secara resmi mengonfirmasi bahwa serangan-serangan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pemerintah Iran juga, orang dalam dari pemerintah Iran juga sudah menyampaikan kepada orang dalam di pemerintah Arab Saudi bahwa serangan ke Aramco yang dilakukan beberapa hari sebelumnya itu tidak dilakukan oleh Iran. Mereka mengasumsikan bahwa itu dilakukan oleh Israel sebagai bentuk adu domba. Uni Emirat Arab juga menyatakan tidak akan mengizinkan operasi militer di wilayah atau ruang udaranya. Nah, secara kolektif itu negara-negara Teluk ini juga tidak ada yang meluncurkan serangan ke Iran dari wilayahnya. Keterlibatan mereka sebenarnya itu lebih kepada antisipasi roket-roket dan misil yang ditembakkan Iran yang ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negaranya. Gitu. Sebagai upaya defensif dari negara-negara Teluk gitu. Nah, sekarang kita akan lihat Eropa. Beberapa respon dari negara Eropa yang kelihatan mencolok gitu ya, di mana Inggris itu pada awalnya menolak permintaan Trump untuk menggunakan pangkalan udara Inggris di RAF Fairford di Inggris dan Diego Garcia di Kepulauan Chagos untuk jadi basis markas militer perang terhadap Iran. Alasan dari
Keir Starmer menolak itu adalah karena karena perang itu melanggar hukum internasional. Namun beberapa waktu kemudian Starmer merevisi bahwa AS bisa menggunakan pangkalan Inggris untuk serangan-serangan yang sifatnya defensif gitu, bukan ofensif. Jadi kalau bertahan boleh gitu, tapi jangan ofensif ke Iran. Nah, yang menarik itu di antara ini semua adalah Spanyol. Spanyol itu negara yang paling vokal menolak. Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares menyatakan bahwa pangkalan-pangkalan di Rota dan Moron de la Frontera tidak sedang digunakan untuk operasi terkait konflik Timur Tengah dan Spanyol tidak akan mengotorisasi penempatan semacam itu. Perdana Menteri Pedro Sanchez mengecam serangan Israel Amerika Serikat sebagai intervensi yang tidak dapat dibenarkan dan berbahaya di luar kerangka hukum internasional. Nah, yang terjadi setelahnya tuh menarik gitu. Trump itu ngerespon dengan ancaman, kita akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Kita tidak akan mau ada urusan apapun dengan Spanyol. Trump bahkan menyatakan bahwa we could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody going to tell us not to use it. Setidaknya ada 15 pesawat Amerika Serikat yang meninggalkan pangkalan di Spanyol Selatan setelah pengumuman tersebut. Dengan 7 diantaranya mendarat di Ramstein, Jerman. White House, Gedung Putih juga mencoba membalikan narasi. Juru bicara Caroline Leavitt mengklaim bahwa Spanyol sudah setuju untuk bekerja sama dengan militer AS. Tapi langsung dijawab oleh Menlu Albares, tidak ada satu koma pun yang berubah dan saya tidak tahu sama sekali apa yang mereka maksud. Perdana Menteri menyampaikan pidato di televisi nasional bahwa posisi Spanyol adalah no to the war dan memperingatkan bahwa perang ini beresiko bermain Russian roulette dengan jutaan nyawa. Presiden Iran Pezeshkian memuji sikap Spanyol, menyebutnya sebagai bukti bahwa etika dan kesadaran yang terbangun masih ada di Barat. Nah, lalu di mana Amerika Serikat beroperasi? Setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk lainnya menolak terlibat dalam perang, pangkalan udara Al-Muwafaq Al-Salti di Yordania itu jadi hub penyebaran paling kritis buat Pentagon. Yordania adalah negara yang sebelumnya dikunjungi oleh Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan pasca tanda tangan Board of Peace. Itu nggak boleh kita lupa. Dan Presiden Prabowo juga lama di Yordania sewaktu melakukan pelarian pasca 98. Tentu saja, selain di Yordania, AS juga pakai pangkalan di Israel. Yordania, Israel, Prabowo. Menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Yang perlu dipahami, Amerika Serikat itu juga bukan lagi importir dari minyak Timur Tengah. Amerika Serikat sekarang jadi eksportir energi. Jadi ketika Selat Hormuz ditutup dan harga minyak melonjak, Amerika Serikat, produsen energi Amerika Serikat dapat untung secara langsung. Apalagi kemarin Amerika Serikat baru saja mengambil alih Venezuela secara paksa dengan menculik Nicolas Maduro ke Amerika Serikat. Nah, 69% minyak yang melewati Hormuz itu menuju Asia, ke Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Penutupan selat ini secara efektif melemahkan mesin ekonomi dari saingan geopolitik Amerika Serikat, yaitu Cina. Ini tuh jadi fakta geopolitiknya gitu. Dan jangan lupa juga, ini yang paling menyebalkan di antara itu semua. Penutupan Selat Hormuz dan serangan serangan Amerika Serikat ke Iran juga dimanfaatkan oleh politisi Indonesia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk langsung menyatakan bahwa Indonesia akan mengambil minyak dari Amerika Serikat. Ini tuh sejalan dengan kuota impor migas dari Amerika Serikat yang harus dibeli Indonesia akibat dari perjanjian trade deals yang bodoh itu. Tentu berikutnya yang dapat keuntungan adalah para produsen senjata dari Amerika Serikat kayak seperti Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman yang menurut Atlantic Council pengiriman senjata ke Ukraina dihentikan untuk dialihkan ke operasi ini, ke operasi yang dilakukan di Amerika Serikat ke Iran. Tapi jangan lupa juga, Iran juga memperlihatkan bahwa Iran punya drone yang harganya jauh lebih murah dari roket-roket Amerika Serikat, tapi lebih efektif untuk melakukan serangan-serangan jarak jauh yang bagus dan jarang dia bisa diantisipasi oleh Iron Dome. Nah,
Lalu juga ini yang tidak boleh kita lupakan bahwa perang yang ada di Amerika Serikat, perang yang dilakukan Israel Amerika Serikat ke Iran itu tidak bisa juga dilepaskan dari konteks Gaza. Invasi ke Gaza, penghancuran sistemik dari Israel yang Israel sebut sebagai Axis of Resistance itu ke Hamas, Hizbullah, Houthi, ada saling tukar serangan antara Iran Israel di 2024, ada perang 12 hari di Juni 2025, dan sekarang itu puncaknya ke serangan langsung ke jantung Iran dan membunuh Khamenei. Kita tidak boleh lupa bahwa Iran itu menurut dokumen yang dimiliki oleh Kongres Amerika Serikat, Iran mendanai Hamas sekitar 100 juta dolar per tahun. Dan lebih penting dari sekedar uang adalah Iran itu mentransfer teknologi rudal ke Palestina, melatih milisi-milisi di Gaza, mendesain jaringan terowongan di Gaza. Bahkan Jenderal Qasim As-Soleimani yang dibunuh Trump di tahun 2020 secara langsung itu merancang strategi pertahanan di Gaza. Nah, disinilah kondisinya gitu. Hancurnya kapasitas militer Iran yang diserang oleh Amerika Serikat itu tentu saja akan memutus rantai pasokan utama perlawanan bersenjata di Palestina. Itu yang membuat ini tuh jadi penting, meskipun di beberapa bagian ada yang juga melihat bahwa ketergantungan Palestina pada Teheran itu memperlemah legitimasi perjuangan Palestina karena memungkinkan Israel, Hasbara, Amerika Serikat, Zionis memframing bahwa perlawanan Palestina yang didukung Iran itu sebagai proxy war dari Iran, bukan perjuangan kemerdekaan yang sah. Seperti yang sudah kita sering temukan di timeline Twitter beberapa waktu terakhir. Nah, ini yang juga kita perlu lihat gitu. Beberapa analis dari think tank, kampus, banyak lembaga udah memberikan pendapatnya kaitan dengan perang Iran ini. Dan ini akan saya kutip beberapa. Profesor John Mearsheimer itu salah satu ahli hubungan internasional di Amerika Serikat dan juga di dunia, itu menulis di Substack-nya, Iran was no threat to the US and there was no reason for Trump to attack it. I also emphasize that it is almost impossible for me to see how Israel and the US win this war. Stimson Center, yang juga merupakan salah satu think tank keamanan terkemuka dari Amerika Serikat, itu mempublikasikan panel ahlinya yang menyimpulkan bahwa no matter how precise or devastating air strikes alone cannot topple a government. And Iran in 2026 is likely to emerge better but not broken. A costly example of American hubris and the limit of air power. Nah, Tirta Parisi dari Quincy Institute juga memberikan peringatan paling tajam. The likely outcome of military confrontation is not a clean regime change but state collapse, potentially civil war, massive amount of refugees flowing to other countries, and secessionist movement on the border. Nah, bagian terakhir, lalu di mana Indonesia? Ini yang paling menarik. Nah, sampai video ini diambil di 5 Maret siang gitu, saya belum mendapatkan informasi bahwa ada pernyataan berduka dari Presiden Prabowo atas meninggalnya Ali Khamenei dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Indonesia hanya mengeluarkan pernyataan deeply regrets, bukan kecaman, bukan penolakan, hanya menyesalkan. Prabowo sendiri menawarkan diri untuk jadi mediator dan terbang ke Teheran. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal itu mengkritik bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu nggak realistis. Ya jelas aja, Indonesia tuh nggak pernah punya paling tidak belum punya hubungan yang bermakna sama Iran gitu. Prabowo bahkan setelah dilantik, setelah berkunjung melalang buana ke banyak negara, kayak hampir 2 minggu sekali dia ke luar negeri untuk berkunjung ke berbagai negara, itu belum pernah mengunjungi Iran dan bertemu Presiden Pezeshkian secara langsung gitu. Terus lalu gimana mau jadi mediator gitu? Sama Oman aja yang memang mediatornya dari Iran, ya jauh kalah lah
Indonesia gimana sih? Kayak nggak punya analisis politik luar negeri aja gitu. Yang paling penting itu adalah Indonesia tuh jadi bagian dari Board of Peace yang dipimpin sama Trump, di mana Iran tuh menolak, Iran tuh bukan bagian dari situ. Dan perang Israel Amerika Serikat ke Iran ini itu adalah perang pertama yang dilakukan oleh Board of Peace. Lah gimana Indonesia anggota tapi mau jadi mediator tidak masuk di akal gitu. Ini tuh yang harus kita omongin dari awal dan terus-terusan. Indonesia harus keluar dari Board of Peace. Tidak ada gunanya bergabung di sana. Hanya manfaat yang paling besar dari Board of Peace adalah Prabowo bisa duduk sama Trump dan Netanyahu. Bagi rakyat, bagi seluruh dunia, Indonesia gabung di Board of Peace adalah omong kosong. Sejarah kita sendiri tuh bilang gitu, di Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama itu bilang bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu bukan retorika doang gitu, ini tuh landasan konstitusional politik luar negeri kita, politik luar negeri Indonesia. Landasannya adalah menghapus penjajahan. Indonesia nih tahun 1955 itu tuh memimpin konferensi Asia Afrika. Itu tuh momentum di mana negara selatan itu secara tegas menolak imperialisme gitu. Bukan tunduk pada kekuatan besar. Lalu hari ini Indonesia cuma menyesalkan serangan, bahkan tidak nyebut, kalau nggak salah tidak nyebut secara jelas gitu siapa yang perlu dipersalahkan gitu. Jauh banget dari sikap Indonesia tahun 1955 dan 1958, di mana waktu itu Indonesia membangun gerakan non-blok anti Pakta Warsawa, anti NATO, dia bikin gerakan blok sendiri kira-kira gitu. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa semangat KAA itu dipakai oleh Malcolm X untuk meningkatkan semangat perlawanan di rasial gitu di Amerika Serikat gitu, di mana kulit hitam meminta keadilan untuk dianggap setara sama kulit putih gitu. Itu tuh semangat itu sampai ke sana, semangat KAA itu. Nah, sekarang kita cuma menyesalkan. Belum lagi dampak ekonominya tuh nyata buat Indonesia gitu. Indonesia tuh sekarang importir neto minyak. Kita tuh semua minyaknya adalah import. Ketika Selat Hormuz ditutup, harga minyaknya naik, rupiah tertekan. Menurut kalian kita bisa tetap bertahan nggak? Apalagi kita harus biayain MBG, bayar Board of Peace 17 triliun. Nggak masuk di akal. Indonesia harus lebih tegas. Prabowo harus lebih tegas dalam konflik ini gitu. Nggak bisa lagi tuh main-main gitu. Dan jangan lupa gitu loh, Amerika Serikat itu baru saja menculik presiden Venezuela, melanggar batas kedaulatan di Venezuela, dan sekarang mereka juga melanggar batas kedaulatan di Iran. Menurut kalian, emangnya hal itu nggak bisa dilakukan ke Indonesia? Ya bisa, meskipun menurut pandangan saya, Indonesia mah nggak perlu ada operasi-operasi kayak gitu, yang kayak sekarang juga udah bisa ngedrive kok gitu. Dibikin senang duduk sama Trump, dibikin ketawa-ketawa, oh Indonesia negara hebat, saya tidak berani melawan dia, gitu aja udah senang. Saya tuh menolak perang Iran, mendukung Iran, tapi bukan berarti juga saya mendukung cara rezimnya bekerja terhadap orang-orang Iran itu sendiri. Iran punya kebijakan dalam negerinya sendiri lah. Tapi membela Iran itu bukan berarti juga saya yang Sunni itu jadi Syiah gitu. Saya itu bahkan mengidolakan Ahmadinejad 2000 awal dekade 2000-an. 2005, 2006, 2007 itu saya masih, ketika Ahmadinejad itu jadi presiden, itu salah satu tokoh presiden yang saya adore gitu ya, yang saya kagumi bersama Evo Morales, Castro, dan Hugo Chavez gitu. Karena di era itu poros gerakan sosialisme internasional itu berujung pada 4 negara itulah kira-kira. Amerika Selatan ada Hugo Chavez dan Evo Morales, lalu ada Fidel Castro di Amerika Tengah, dan di Asia salah satunya adalah Iran yang jadi poros. Bahkan kalau nggak salah mereka bikin ALBA. Mendukung Iran itu artinya kita mendukung kedaulatan sebuah negara dan mendukung perjuangan perlawanan di Gaza. Itu yang paling penting.
Ini pertanyaan paling mendasar. Negara mana yang membantu Palestina dan melawan Israel paling keras selain Iran? Negara mana yang bisa membuat pejuang-pejuang Palestina itu bertahan dari gempuran Israel di Gaza itu siapa? Ya Iran gitu. Terus ketika kita sekarang gini nih, sejak 2023 bertahun dan bahkan sebelumnya bertahun-tahun kita tuh menyuarakan perlawanan terhadap genosida di Gaza. Ada yang boykot, nggak makan McD, nggak makan macam-macam lah gitu. Ada yang boykot, ada yang apa segala macam, selektif terhadap barang-barang yang dibeli, yang ngikut boykot BDS dan segala macamnya gitu. Sekarang pelaku utama penyerangan genosida di Gaza itu nyerang tiang penyangga perlawanan. Terus sekarang masa kita dukung tiang penyangganya digrogotin? Apa yang udah kita lakukan sebelumnya percuma lah. Ingat, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nggak ada kekuatan manapun yang bisa merampasnya dengan kekerasan. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga menurut teman-teman video ini penting dan yang perlu sampaikan juga ke orang-orang yang lain terkait dengan video ini dan bagaimana mensikapi perang Iran dan Israel, invasi Israel Amerika Serikat ke Iran. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.